Bahkan ulama ada mengatakan, oh, surat di antara surat yang paling pendek itu kan Al-Ikhlas. Coba tanya, Al-Ikhlas itu kalau kita renungkan, kan Al-Ikhlas itu kan dimulai dari qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba ketika kita mengatakan qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu. Nah, kalau karena Allah satu, maka pasti Allah samad. Dan karena satu tidak mungkin dilahirkan dan tidak mungkin melahirkan. Dan karena satu tidak mungkin Allah punya sekutu. Jadi ayat setelahnya itu menjelaskan makna daripada ahad. Kalau kita balik dari belakang, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tidak punya sekutu. Yang namanya tidak punya sekutu pasti satu. Yang namanya satu ya pasti jadi sandaran, tidak butuh apapun. Yang namanya satu ya tidak mungkin melahirkan, tidak mungkin dilahirkan. Lihat, dari ayat itu diambil dari surat ini, diambil dari ayat manapun menjelaskan makna yang sama. Kayak lagi, qul huwallahu ahad, katakan dialah Allah ahad, maha tunggal. Yang namanya tunggal pasti jadi sandaran bagi yang lainnya. Makanya sandaran bagian apa itu? As-samad, Allahu samad. Apa makna as-samad? Tidak butuh pada suatu apapun dan dibutuhkan oleh segala sesuatu, itu makna samad. Karena Allah itu tunggal, otomatis tidak butuh pada satu apapun. Lihat, ayat setelahnya menjelaskan itu. Tapi dibutuhkan oleh segala sesuatu. Nah, itulah samad. Karena Allah tunggal, lam yalid, tidak melahirkan, otomatis tunggal kok. Kalau berarti melahirkan Tuhan, berarti Tuhan ada dua. Walam yulad, tidak juga dilahirkan. Kalau terlahir, berarti yang melahirkan juga Tuhan juga nanti. Lihat, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah juga tidak punya sekutu, tidak punya pasangan, apa nggak punya sekutu, nggak punya tandingan Allah itu. Itulah makna ahad. Sekarang kita balik, kita ambil dari ayat paling akhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, Allah tidak punya sekutu, tidak punya tandingan, tidak punya pasangan. Oke, clear. Yang namanya tidak punya sekutu berarti satu-satunya. Allah satu. Satu-satunya berarti qul huwallahu ahad. Balik lagi ke situ. Kalau sudah satu-satunya pasti somad. Pasti tidak melahirkan, tidak juga dilahirkan. Akan ke sana terus. Kita ambil deh, lam yalid, tidak melahirkan. Artinya tidak mungkin akan melahirkan, tidak ada punya potensi, tidak ada qabiliyah kalau bahasa. Tidak ada. Ya berarti satu. Balik lagi, kalau satu berarti tidak butuh apapun, Allah somad lagi. Kalau tidak butuh apapun ya nggak mungkin ada sekutu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, terus akan kembali ke situ. Sampai ada yang mengatakan di balik ayat-ayat itu ada 30 al-ikhlas, 30 al-ikhlas. Allah. Ada contoh lain yang Masya Allah Al-Quran ini ya, kalau kita artinya dari sisi tata bahasa, pilihan redaksi kata-katanya, makanya indah Bapak Ibu, Masya Allah. Sebelum kami lanjutkan, kita kalau ngaji bahasa Arab semakin diperdalam, kemudian selanjutnya digunakan untuk memahami Al-Quran, indah dari sisi tata bahasanya, itu indah. Makanya orang-orang kafir dari zaman dulu mengatakan, kok indah sekali bahasa kita yang terjemahan bebas ya, indah, halawah. Jadi mereka menemukan kok manis, indah Al-Quran. Sampai dulu Abu Sufyan dengan Abu Jahal itu pernah, jadi ceritanya kaum musyrikun Quraisy itu melarang masyarakat Quraisy untuk mendengarkan Al-Quran. Sempat ada kejadian begitu. Kenapa? Kalau mereka mendengarkan dengan hati yang lapang, tidak diisi dengan kebencian dan seterusnya, akan masuk Islam. Jadi banyak yang terpengaruh.
Di antaranya Sayyidina Umar bin Khattab yang masuk Islam karena membaca surat Thaha. Hanya dilarang, udah nggak boleh ada yang mendengarkan Al-Quran sama sekali, nggak boleh, tutup. Apa yang terjadi? Abu Jahal sama Abu Sufyan, pokoknya dua pembesar dengkot musyrikun Quraisy saat itu secara sembunyi-sembunyi mencoba mendengarkan Al-Quran tanpa diketahui satu dengan yang lain, tanpa tahu A nggak tahu B nggak tahu A. Tiba-tiba ketemu dengan tidak sengaja, dua-duanya sedang mendengarkan Al-Quran. Wah, kamu dibalik lagi, iya kamu. Nah ini lihat, kok nggak dengarkan Al-Quran? Sudah, bahasa kita sudah nggak usah bilang siapa-siapa. Udah kita jangan ngedengar lagi. Besoknya ngedengerin lagi. Ya bisa, Al-Quran ini beda. Ya jadi Masya Allah, kalau kita bahas ada lamasat, namanya lamasat bayaniyah, ada sentuhan-sentuhan cara Al-Quran dalam mengungkapkan sesuatu, menggambarkan sesuatu, menjelaskan sesuatu, indahnya luar biasa. Intinya gini aja simpelnya, orang Arab zaman dulu yang ahli dalam pembuatan syair, pemilihan kata-kata, pemilihan redaksi, kata-kata yang fasih, nggak bisa menyaingi Al-Quran. Makanya Al-Quran itu termasuk kharij lil adah, keluar daripada kebiasaan manusia, nggak ada yang bisa, nggak ada yang bisa. Nah ini yang berkaitan dengan tata bahasanya, ya, tata bahasanya.